Selamat kepada kamu para nasabah-nasabah yang beruntung. Dan jangan khawatir, jangan bersedih, setelah ini masih banyak banget hadiah-hadiah untuk kamu para nasabah tercinta Bank BRI Cabang Banjarmasin Samudra. Namun selanjutnya kita mau lihat yang seger-seger dulu nih. Iya, biar keren, biar memanas dulu nih studio kita ini. Ada Yaitu siapa? ada penampilan dari Hicks Band. Breeze come into my soul. Silence of night and so lighter. Random feeling breaking limits. And just never said I am still awake. How angels come and whisper. They set the time for a while. You have to break all your limits. Turning into something that you never showed. And we are standing in the situation. And we never sure how things will turn out. Sit back, relax, enjoy the show. And there will be interesting. It's time to see, focus, forget everything. We can pick anything we want for our goal and fancy. This is your time, so let it go. Let it burn, let it dance, and bring it to your level. And we are standing in the situation. And we never show. And we are out in attention. It's so lighter, feels like reborn. This is a gift. It's not miracle, it's not magic.
terima kasih sekali buat penampilan dari band teman-teman kita juga ya, yang kece banget, keren banget. Dan sekarang masih di acara panen hadiah Simpedes periode 1 tahun 2020 masih bersama Fian Hafiandi. Kita sudah kedatangan narasumber yang kece banget, yaitu Mas Amar. Itu memiliki usaha di bidang clothing. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Oke, dan mudah-mudahan kita sehat terus, juga bisa berusaha dengan baik juga di masa seperti ini ya. Oke, ngomongin tentang pandemik nih ya Mas ya. Kita tahu sendiri ya, usaha itu pasti akan turun. Hampir semua turun. Nah, kesulitan yang dialami oleh Banjarisme sendiri itu ada apa aja? Boleh dong dijelaskan kepada YouTube kita yang lagi hari ini mendengarkan dan menonton secara streaming ya? Kita sih yang menurun ya, yang utama dulu tuh permintaan Permintaan, oke. pasar. Ah, Terus juga barang-barang yang dikirimkan di sini harus dikarantina dulu, jadi Oke. lebih lama sampainya. Lebih lama sampainya. Biasanya kita pesan dari daerah Jawa itu 1 hari atau 2 hari. 2 hari. Sekarang bisa sampai 1 minggu. itu membuat kita lama ya Lama. nunggunya Jadi ya. proses produksinya tuh agak Lambat ya? Lambat. Benar. Tapi itulah yang mengurangi kita untuk berusaha lebih maju ya. lagi. Itu yang membuat kita menurunkan usaha kita juga ya. Tapi benar-benar bisa cepat berakhir ya. Amin. Nah, usahanya sendiri kan ngomongin tentang clothing. Itu kan lebih ke kebutuhan ya. Apalagi anak muda saat ini memang sangat modis banget. Jadi gimana sih untuk survive-nya dengan usaha yang digeluti oleh Mas Amar di bidang clothing sendiri? Kita sih lebih update aja ya, update ke desain karena Desain. kan anak muda juga saat ini lebih suka desain-desain yang terbaru, enggak Oke. yang monoton gitu-gitu aja, ya kan? Kadang pengen gambar yang lebih berwarna, kadang cuma sekedar tulisan kecil. Jadi kita sekarang ini lebih update ke tren saat masa kini lah. Tren saat kekinian ya. Oke, baiklah. Jadi desainnya lebih diupdate lagi, lebih kekinian lagi, bagaimana yang disukai anak muda zaman sekarang ya. Iya. Oke, keren banget tuh ya. Nah, ngomongin tentang usaha. Ini banyak banget ya usaha ya. Iya. Ada di bidang makanan, ada di bidang jasa. Tapi kenapa nih Mas Amar memilih memilih usaha clothing? Berawalnya dari hobi. Hobinya apa emang? Hobinya kita menggambar dulu. Menggambar, oke. Jadi kan suka menggambar nih, suka desain. Terus ya pengen hasil karya kita itu dilihat. Oke. Makanya kita aplikasikan ke baju, ke kaos ya. Iya. Oke. Nah dari sana akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang apa sih ini? Apa sih Banjarisme itu? Iya. Nah dari situ baru kita mengenalkan bahwa Banjarisme adalah brand clothing dari Banjarmasin gitu. Oke, nah untuk desain pertama kemarin ingat gak sih apa sih yang dibuat jadi membuat Banjarisme itu dikenal sampai saat ini? Desain pertama kita itu logo bekantan. Logo bekantan. Logo kita sendiri. Oke, itu dalam bentuk muka atau memang seluruh badan? Bentuk Bekantannya? ya gini. Oh, jadi mukanya gini aja ya? Jadi untuk pertama kali kita memang produksinya bentuk muka. Karena kita pengen ngenalin logo kita terdahulu. Oke, bahwa yang punya bekantan itu cuman Banjar ya? Iya. Jadi itu lebih mengenalkan Banjarisme, ada bekantannya itu pasti punya Banjarmasin. Oke, kece banget ya. Nah, ini kan memang dibilang produk lokal ya Mas ya. Pernah nggak sih Banjarisme itu ikut ajang expo, baik itu di Banjarmasin maupun di luar kota? Kita sering ikut acara yang event lokal sama nasional ya. Iya. Biasanya acara-acara anak motor, terus acara komunitas, juga acara musik. Iya. Dan juga kita sering ikut expo-expo dari BRI. Oke. Jadi BRI ini sangat membantu banget ya? Iya, sangat untuk membantu banget. support dari Mas Amar untuk membentuk Banjarisme itu bisa sampai sekarang ini Sampai ya? sekarang. Oke, mantap banget deh ya. Nah, ini kan produknya bisa dibilang produk lokal. Pernah nggak sih Banjarisme itu ikutan untuk expo, baik itu di kota Banjarmasin maupun di luar kota? Sering kita ikut event-event yang di lokal sama nasional kan. Biasanya tuh acara-acara komunitas, terus acara-acara anak motor, sama acara-acara musik. Dan juga kita sering ikut expo yang diadain oleh BRI. Oke, jadi sudah sering ikutan dari expo BRI juga ya. Itu ngebantu dari Banjarisme untuk dikenal seluruh Banjarmasin dan seluruh Indonesia ya. Oke, kece banget ya buat BRI ya. Salut buat BRI pastinya ya. Nah, ngomongin tentang endorse. Pernah nggak sih Banjarisme itu pernah ngendorse artis lokal Banjarmasin atau artis nasional atau artis internasional, pernah nggak sih untuk jadi brand ambassadornya gitu, biasa untuk naikin selling gitu? Selama ini sih kayaknya kita belum ya. Soalnya kan biasa kalau nge-endorse itu kan kita ngasih kaos tuh sama ya
dengan fee yang sekian gitu. Terus sementara ini kita lebih sering support untuk teman-teman yang berkarya. Misalkan kan ada teman yang mau pertukaran pelajar, mungkin yang dari anak band, anak-anak skater atau yang istilahnya itu dari lingkungan anak muda lah. Jadi kita lebih support ke kawan-kawan yang membawa nama Banjarmasin di luar. Jadi lebih ke situ ya. Jadi support misalnya lagi ada pertukaran pelajar, diajak untuk menggunakan bajunya itu. Juga yang lagi ada festival band, untuk menggunakan bajunya dari Banjarisme seperti itu ya. Mantap banget ya. Nah, ngomongin tentang awal mula nih hadir di dunia perclothingan. Itu sejak tahun berapa? Itu sejak tahun 2015. Jadi awalnya itu kita kan bermula dari hobi, terus kita produksi sendiri. Ya awalnya sih produksi cuma setengah lusin, dan itu pun tidak laku. Masih belum, Masih bukan belum. tidak laku, belum laku. Iya, jangan tidak laku dong, yang belum laku. Nah, dari situ akhirnya kita yang tadi bikin lebih banyak lagi dan kita kerjasama dengan yang lain. Kerjasama dengan yang lain, terus kita saling support tadi minta foto sama yang berangkat kemana gitu, sampai yang istilahnya di Instagram itu banyak baju orang-orang yang memakai baju Banjarisme. Wow, mantap banget ya. Jadi kan jadi suatu pertanyaan. Apa sih itu ya? Iya. Kaos apa sih itu ya? Jadi itu dipertanyakan dan diperbincangkan dan banyak yang mengorder akhirnya ya. Oke, keren. Nah, ngomongin tentang omset nih, ini pasti akan ada perbedaan antara sebelum pandemi dan saat pandemik saat ini. Gimana nih masalahnya omsetnya dari perubahan itu banyak banget nggak sih? Banyak banget ya, Mas. Karena kan kita produk Banjarisme kan kita istilahnya tuh target pasarnya kan turis lokal kan yang dari luar pulau. Nah, untuk saat ini kan semua pariwisata, terus penerbangan kan waktu itu kemarin sempat ditutup lama. Jadi kan target pasar kita itu nggak ada yang datang. Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali. Sepi semua ya? Terus kan kita juga ada jasa sablon. Nah, jasa sablon kan saat ini juga event udah nggak ada. Belum ada. Jadi kan nggak ada yang order kaos panitia. Terus di perkuliahan kan nggak ada yang buat kaos-kaos untuk mahasiswa baru. Juga sekolah-sekolah kan sekarang juga libur. Akhirnya kita ya untuk jasa sablon kita sudah mulai menurun banget ya. Nah itu kan pasti menurun nih, membuat kondisi perekonomian dan juga perekonomian dari Banjarisme itu berubah banget nih. Ada nggak sih pengen bikin usaha baru apa nih? Pengen sih kita kedepannya ini masih survei, masih riset, jadi kita pengen buka lagi usaha baru yaitu makanan. Makanan dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk snack. Jadi kita macam-macam jual keripik nanti. Jadi ya cemilan-cemilan lah. Dengan logo dan masih merek Banjarisme. Jadi tuh maunya bulan ini atau ada target kapan? Tahun depan insya Allah. Tahun depan. Jadi ini sekarang lagi coba itu dulu ya. Lihat pangsa pasar risetnya dulu ya. Kita tunggu aja produk terbaru dari Banjarisme. Selain clothing itu akan ada snack terbaru dari Banjarisme. Dan mudah-mudahan tahun depan sudah rilis ya. Deh. Nah, boleh dong kasih tips sedikit buat yang lagi fokus di bidang UMKM ini, apalagi di bidang clothing. Boleh dikasih tips buat teman-teman yang saat ini lagi menonton. Siapa ya? Pengennya sih lebih percaya aja sama brand yang kita bangun. Jadi dari kepercayaan kita terhadap brand itu sendiri, kita memunculkan itu nggak perlu lagi neko-neko melihat pangsa pasar yang lain. Jadi kita harus fokus dengan yang apa kita bangun aja. Siap. Jadi fokus dulu apa yang pengen dibangun, brandnya pengen bagaimana dulu, dikuatkan dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Jadi kalau lagi pengen clothing kaos dulu nih dikuatin nih. Jangan kemana-mana dulu gitu ya. Itu tipsnya. Soalnya kalau kemana-mana itu pecah konsentrasi ya. Itu tipsnya juga. Dan ada lagi saran lain selanjutnya? Sarannya mungkin ya tetap semangat, tetap berjuang juga, dan tetap memajukan Banjarisme. Baiklah. Nah, boleh dong promo sedikit nih tentang produk dari Banjarisme itu, lokasinya di mana, Instagramnya apa? Boleh dong. Bagi yang pengen cek stok kita, bisa join ke IG. Di IG kita ada Banjarisme Apparel. Terus untuk cek stoknya ada banjarisme.katalog. Dan bagi yang pengen lihat langsung produk-produk apa aja yang ada di kita, bisa datang langsung ke toko kita di Jalan Saka Permai nomor 26, Banjarmasin Tengah.
Oke, jadi yang pengen lihat dulu model-modelnya apa aja bisa langsung ke Instagramnya itu Banjarisme Apparel. Itu bisa lihat ada kaos, ada jaket, ada apalagi celana. Banyak macamnya di situ, boleh dicek dulu. Tapi kalau suka dan pengen beli langsung bisa ke tokonya di Saka Permai tadi ya. Baik, terima kasih sekali buat Mas Amar dari Banjarisme yang sudah memberikan tips bagus ya untuk teman-teman yang sudah nonton kita di YouTube streaming kita di BRI Samudra. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @BRI_Samudra atau juga di @mikrosamudra. Jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan ada narasumber selanjutnya dari Bank BRI. Jadi tetap di Panen Hadiah Simpedes periode 1 tahun 2020. Kredit dengan jaminan SK Pensiun, resi gudang, serta kartu kredit. Lengkapi dengan menyerahkan KTP dan kartu keluarga, serta surat keterangan usaha atau izin usaha mikro dan kecil. KUR BRI, mudah, murah, cepat, dan tersedia di lebih dari 9.000 titik layanan se-Indonesia. Tetap berjuang dan kembangkan usaha dengan KUR BRI, pilihan brilian untuk UMKM Indonesia. Persembahan dari Bank BRI, melayani dengan setulus hati. Masih di Panen Hadiah Simpedes periode 1 tahun 2020 BRI Cabang Banjarmasin Samudra Local Pride. Yeay. Terima kasih Kak Fian dari studio podcast BRI yang tadi sudah ngobrol seru sama dua narasumber. Keren banget pastinya. Ada Mas Amar ya. Dan juga ada Mbak Titik Wulandari perwakilan dari Kanwil Banjarmasin yang sudah ngebahas tentang UMKM yang ada di Banjarmasin. Itu keren banget. Dan BRI pun punya web pasar nih. Oh ya, berarti BRI khususnya BRI Cabang Banjarmasin Samudra ini memang benar-benar menyupport sekali perkembangan UMKM khususnya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Iya. Dan nantinya kaos Banjarisme ini akan kita umumkan pemenang lelangnya di akhir acara. Siapakah yang beruntung menjadi pemenang lelang ya. Kemarin kaos ini ya. Lelangnya itu seru banget di Instagram. Dan nanti kita bakal umumin di akhir acara nih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fahrul Anwar. Saya adalah pengrajin alat musik khas tradisional Kalimantan, khususnya di bidang sape dan panting. Dalam acara Panen Hadiah Simpedes, saya akan menceritakan sedikit tutorial bagaimana cara membuat sape. Dulu sejarahnya awal mula membuat ini, dulu waktu SMA, saya ikut salah satu sanggar seni. Nah, dari situ saya kepengin untuk memperdalam alat musik khas daerah ini. Kebetulan saya di bidang musiknya, jadi saya melihat-lihat seperti panting dan alat musik lainnya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang itu dan saya belajar. Setelah 3 tahun berlalu, saya lulus SMA, saya memperdalam lagi ke salah satu perguruan tinggi yang menggeluti pendidikan seni drama tari dan musik. Jadi saya di situ diajarin tentang bagaimana memainkan musik, tentang organologi alat musik. Jadi saya lebih semakin tertarik lagi dan timbullah ide saya untuk membuat alat musik ini. Awalnya dulu kan 2011 saya sudah pengen bikin alat musik, tapi karena kuliah dan waktunya juga terbatas, jadi saya tidak terlalu fokus. Dan setelah saya lulus di tahun 2014, kemudian di 2015 saya mencoba untuk membuat alat musik ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mempertahankan untuk membuat alat musik khas daerah ini. Dalam proses pembuatan sape awal-awal mulanya ya agak sulit karena kan
kita tidak diajari untuk membuat alat musik ini. Jadi coba-coba aja sih awal mulanya. Jadi kita bikin tebang pohon, lalu kita bikin pola setelah kayu itu dibalok. Jadi kita balok dulu, kita bikin pola. Setelah dipola kita gergaji. Setelah itu baru kita bikin lubang resonansi di belakang ini. Nah, jadi di sini setelah sudah dibikin, lalu kita haluskan lagi dengan beberapa kali tahap pengamplasan sehingga jadilah bentuk sape yang seperti ini. Setelah itu tahap selanjutnya adalah kita bagian memotif. Nah, jadi motif ini kita menggunakan ornamen khas Dayak supaya memunculkan lagi kekhasan daerahnya. Nah, seperti yang saya gunakan untuk ini, polanya ini ada bunga terong. Ini biasanya ada tato-tato di badan orang Dayak. Jadi dan ini juga sedikit motif di ujung kepalanya. Supaya tidak dimakan rayap itu kita beri ini anti rayap lah dulu. Jadi kan setelah anti rayap kita tutupi pori-pori sapenya ini dengan yang namanya itu sanding. Jadi kita sanding seller dulu, kita tutup. Setelah kita tutup kita amplas lagi, dan setelah itu baru kita kasih melamin. Jadi kalau kita kasih melamin, dia akan otomatis mengkilat seperti yang di depan ini. Setelah kita kasih melamin, nah barulah kita ke tahap pemberian fret atau pemberian nadanya. Nah, jadi seperti yang di depan, fret yang kita gunakan ini adalah rotan. Nah, seperti ini rotan. Untuk nadanya ini diatonis dan ada juga yang pentatonis. Untuk pemutar nadanya ini sama seperti pemutar gitar, tapi kalau mau lebih etnik lagi, kita kasih aja pemutar kayu seperti yang di panting ini. Nah, setelah itu kita kasih namanya preamp. Preamp itu adalah alat pengarah suara yang untuk dihubungkan untuk sound. Setelah itu kita kasih senar. Ini jumlah senarnya saya kasih 6. Dia beragam senarnya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada 6, dan biasanya paling banyak sekitar 9-an ya. Tapi yang untuk saya kasih 6 aja. Setelah itu, setelah kita kasih senar dan fret, barulah kita tuning. Jadi kita sesuaikan. Untuk sape ini nadanya nada mayor. Jadi misalnya kita main C, ini semua yang senar ini mengandung nada-nada C mayor. Nah, begitulah cara dalam membuat sape. Dalam pembuatan sape ini ya, kalau kita awal agak susah sih, karena kan belum terbiasa. Tapi kalau kita terus belajar, kita akan lebih terbiasa lagi dalam membuatnya. Jadi dalam pembuatan ini, pertama-tama kita cari balok. Kita cari balok ukuran sekitar 20 sentian kali 10 cm. Terus kita bikin dulu polanya pada balok itu. Setelah kita bikin pola, lalu kita potong kasar. Jadi kan menyerupai bentuk kasar sape. Terus setelah jadi bentuk kasar sape ini, kita bikin lubang resonansi di sininya. Nah, di sini. Setelah jadi lubang resonansi, kita beri ketam sedikit. Jadi untuk menyesuaikan ini belakangnya ini supaya mudah dipegang. Setelah itu kita amplas supaya rapi, supaya licin. Ini ada beberapa kali tahap pengamplasan. Nah, setelah diamplas, barulah kita motif. Nah, ini sudah ada motif setengah jadinya. Nah, jadi nanti ini saya terusan dulu ya sampai sapenya selesai, baru saya kembali ke tahap pemotifan. Setelah diberi motif, kita lanjut ke
tahap pemberian yang namanya sanding seller. Jadi sanding seller itu dia menutupi pori-pori kayu supaya kayu itu tidak, kalau kita semprot tidak ada bolong-bolongnya. Biasanya kalau kayu itu masih ada pori-pori dia akan bolong-bolong. Jadi kita kasih sanding seller dulu sini. Setelah kita sanding seller kita amplas lagi. Setelah kita amplas barulah kita kasih melamin. Nah, setelah kita kasih melamin, dia akan otomatis mengkilat seperti ini dan pori-pori kayunya akan tertutup. Setelah kita melamin, baru kita kasih yang namanya fret. Fret itu adalah pembatas nada. Fret yang digunakan adalah ini, rotan. Jadi rotan ini sebagai fretnya. Setelah itu kita kasih senar sambil kita tuning. Jadi kan untuk senar satu, kalau sape biasanya nada-nadanya itu di senar satu aja. Dia menggunakan nadanya bisa pentatonis atau diatonis. Setelah sudah kita tuning, barulah kita kasih yang namanya preamp. Preamp ini alat penghubung ke sound supaya bisa dicolok, biar bisa nyaring. Nah, setelah itu jadilah alat musik sape. Dan kita kembali ke tahap pemotifan. Nah, ini sambil kita motif. Nah, kita kasih di sini ini motif simpel aja ya, pembatas. Nah, biasanya motifnya ini tumbuh-tumbuhan biasanya. Tapi kalau motif sape biasanya agak lebih kaku tumbuh-tumbuhan itu. Dan di ujungnya sini ini bunga terong. Biasanya ini ada di tato-tato orang Dayak, biasanya ada di badannya, biasa di sini atau di sini. Nah, dan di sini ini kasih motif-motif tumbuh-tumbuhan aja. Setelah itu, setelah kita kasih motif, barulah kita agak warna. Biasanya warna identiknya bisa hitam, bisa merah, bisa hijau, ataupun bisa kuning, juga putih. Nah, ini kita kasih warna. Nah, sambil mewarna, kalau bisa tangannya harus bersih, dan ketika mewarna jangan sampai tangan kita terkena warna yang lagi basah karena akan membuyarkan warnanya dan hasilnya menjadi tidak rapi. Nah, pada tahap awal kita harus menggunakan pensil supaya lebih mengurangi resiko kita kesalahan. Misalnya kalau spidol kita tidak bisa lagi untuk menghapus-hapusnya. Terus ini saya lanjutkan sedikit warnanya. Nah, ini warna yang saya gunakan saat ini adalah warna merah. Nah, lebih simpel aja. Ini kita kasih warna dulu. Sebentar lagi selesai. Kalau pemotifan untuk awal ya harus lebih sabar, karena kalau tidak sabar hasilnya bisa belepotan. Atau menggunakan mal juga bisa. Kita cari contoh yang ingin digambar dulu, baru kita aplikasikan ke kayu. Nah, jadi motif ini juga sangat penting untuk sape, karena untuk menimbulkan lagi ornamen-ornamen khasnya. Nah, ya, sebentar lagi ini hasilnya akan selesai, tinggal sedikit lagi. Sebentar lagi.
Kalau sudah jadi ini, diusahakan warnanya kering dulu. Kita diamkan dulu. Jadi ketika descending, warnanya tidak luntur. Nah, ini harus menggunakan warna yang permanen. Nah, inilah hasil dari pewarnaan motifnya. Nah, ini. Iya, beginilah cara pembuatan atau pemotifan sape. Tips awalnya ya harus sering-sering belajar. Kalau ada ini kita belajar memotif, walaupun di buku dulu. Yang penting kita jangan pernah takut untuk membuat, walaupun hasil awalnya tidak begitu bagus, tapi itulah hasil karya kita. Kita harus bangga dengan apa yang kita perbuat. Kalau di saya, silahkan hubungi di Instagram Alat Musik Tradisional Kalimantan. Di situ ada banyak sekali foto-foto sape yang sudah ready. Dan juga ada testimoninya yang sudah pakai, dan bisa juga langsung menghubungi ke telepon atau WA 0853 8967 1992, atau bisa juga langsung datang ke workshop, yaitu ada di Handil Bakti di Komplek Kerwing Indah, Blok Gelatik A11 nomor 14, Alalak, Barito Kuala. Oke. Ini dulu yang dapat saya bagikan atau saya share sekilas tentang pembuatan alat musik sape. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.